Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nama saya Hilyaofa, NIM H03211023 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, vlog kali ini di sini saya akan membawakan materi tentang sistem saraf. Nah, masuk ke dalam materi pertama yaitu definisi sistem saraf. Nah, sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, dalam hal ini otak dan sumsum tulang belakang, untuk diterjemahkan dan menghantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Masuk ke bagian fungsi sistem saraf, yaitu yang pertama sebagai input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua sebagai integrasi, otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu sebagai output motoris, untuk menghantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Kemudian sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat sendiri terletak atau berlokasi di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas tersusun dari apa sih sistem saraf itu. Nah, sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Kemudian, jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Nah, neuron membawa atau menghantarkan impuls saraf, sedangkan glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Nah, sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Nah, gambar dari neuron itu tercantum pada layar. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang neuron. Nah, untuk pertama itu tentang struktur neuron. Neuron bagian pertama yaitu pertama dendrit yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Kemudian pada bagian kedua yaitu badan sel yang terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Dan kemudian bagian yang ketiga yaitu akson yang menghantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Nah, itulah tadi struktur neuron yang terdiri dari tiga bagian yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Selanjutnya yaitu tipe neuron berdasarkan fungsinya, yang terbagi menjadi tiga yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron intermediate. Satu, neuron motorik yang berperan dalam mengantar sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Yang kedua yaitu neuron sensorik, yang menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya, yaitu bipolar, multipolar, unipolar, dan anaksonik. Yang pertama bipolar, yang terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Yang kedua multipolar, yang terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Yang ketiga unipolar, yang memiliki satu akson yang bercabang. Yang keempat, anaksonik yang terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Nah, seperti yang kita ketahui, neuron merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls. Nah, bagaimana proses impuls saraf tersebut? Yaitu ketika akson dalam kondisi aktif,
akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensi aksi. Nah, dilihat dari bagian akson yaitu membran. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar. Potensi aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Nah, ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadi bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadi bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Nah, pada layar terdapat gambaran mengenai proses impuls saraf. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Kemudian saluran ion K+ terbuka. Ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Nah, sekian dari vlog kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang materi sistem saraf. Sekian dari saya, Khairul Kam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.